Yo, what's up guys? Welcome back again to my channel Egi Forze XZ. Oke guys, kali ini kita akan memasuki sesi info dari Egi lagi, episode ke-15 ya. Dan sekian lama banget gue nggak buat yang namanya konten info dari Egi ini, dan kalian juga banyak yang bilang untuk buat pembahasan lagi tentang Ultraman, oke? So, jadi kali ini kita akan membahas seputar tentang persamaan dan kemiripan yang ada terhadap Ultraman Op dengan Ultraman Z. Seperti apa? Simak cuplikan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke guys, so jadi kali ini kita akan masuk ke sesi info dari Egi episode ke-15, dimana gue akan membahas seputar Ultraman Z kembali, yaitu Ultraman era Reiwa yang di generasi kedua ya. Tepatnya ada di tahun 2020 ini, oke? Jadi banyak sekali fans dari Ultraman tuh yang berkata dan nge-DM gue juga lewat Instagram gue, bahwasannya ada yang mengatakan apakah ada hubungannya antara Ultraman Z dengan Ultraman Op. Dan gue juga sudah menemukan ada beberapa hal unik dan bisa dibilang sesuatu yang mirip dan juga sama persis antara kedua Ultraman ini. So, kalian penasaran apa saja? Yuk kita langsung bahas di episode dari Egi, info dari Egi episode ke-15 ya. Hai guys, kali ini kita akan memasuki info dari Egi episode 15. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2020 ini ada Ultraman baru dan dia merupakan Ultraman kedua di era generasi Reiwa. Dia adalah Ultraman Z dan dia adalah murid dari Ultraman Zero. Namun topik yang akan kita bahas kali ini adalah beberapa kemiripan dan persamaan antara para pemeran Ultraman Z dengan Ultraman Op. Ingin tahu apa sajakah kemiripannya? Mari kita bahas dengan singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, Haruki Natsukawa dan Kurenai Guy. Haruki Natsukawa adalah human host dari Ultraman Z. Haruki adalah orang yang sopan dan merupakan seorang atlet bela diri. Dia siap menghadapi semuanya secara langsung dan memiliki rasa keadilan yang sangat kuat. Meskipun ia memegang ide-ide yang saling bertentangan tentang nyawa untuk dilindungi dan makhluk untuk dibunuh, ia terus bergerak maju saat bertarung bersama dengan Ultraman Z. Kurenai Guy, atau sebelumnya dikenal hanya sebagai Guy, adalah human host dari Ultraman Op. Guy telah berkeliaran di bumi untuk waktu yang lama dalam sebuah misi untuk menghentikan Juglus Juggler dalam pembangkitan King Demon Beast. Dia menggunakan Op Ring untuk berubah dengan menggabungkan dan menggunakan kekuatan dua Ultraman pendahulunya. Dia juga menggunakan Op Calibur untuk berubah menjadi bentuk Ultraman Op Origin. Dari kedua karakter ini bisa dibilang ada beberapa kemiripan dari segi wajah mereka, dan bahkan dari beberapa fans Ultraman beranggapan apakah benar Haruki ada hubungan dengan Kurenai Guy. Di antaranya banyak yang berasumsi apakah Haruki adalah anak dari Guy atau mungkin adik dari Guy. Bagaimana menurut kalian? Coba kalian berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yang kedua, Yoko Nakashima dan Naomi Umeno. Yoko Nakashima adalah pilot utama dari tim Storage. Meskipun ia memiliki kepribadian yang ceria dan penuh tekad, ia juga memiliki sisi feminin dan menyukai pria yang lebih tua. Yoko sangat sadar memiliki pengagum di Storage dan menantang mereka untuk pertandingan gulat yang biasanya dia menangkan. Setelah diselamatkan oleh Ultraman Z dari Neronga, Yoko menjadi tergila-gila dengan Ultraman Z dan dia juga tidak pernah memperdulikan fakta bahwa Ultraman Z itu berusia 5.000 tahun. Naomi Umeno adalah pemimpin dan sekaligus kapten di SSP atau Something Search People. Naomi merupakan anak perempuan dari Keiko Umeno dan keponakan dari Itetsu Shibukawa. Setelah melihat mimpi yang misterius tentang raksasa di pertempuran cahaya, dia mendirikan SSP bersama teman-temannya, yaitu bersama Zeta dan Shin, untuk melacak fenomena misterius dan penampakan monster. Dia juga mengambil bagian dalam pekerjaan paruh waktu untuk mendanai organisasinya. Dari kedua karakter ini bisa dibilang ada kemiripan juga. Di antaranya adalah dari wajah dan juga keduanya berada di posisi sebagai pemimpin, di mana Yoko sebagai pemimpin pilot utama dari tim Storage, sementara Naomi pemimpin utama di organisasi SSP. Namun sampai saat ini masih belum banyak info yang didapat dari beberapa fans Ultraman. Nah, menurut kalian sendiri bagaimana nih? Apakah kalian memiliki pendapat dari kalian sendiri atau mungkin ada sesuatu yang lebih jelas lagi? Silahkan kalian tulis saja di kolom komentar, nanti kita akan baca bersama ya. Yang pertama, Juglus Juggler dan Sota Hebikura.
Sota Hebikura adalah kapten dari tim Storage yang sudah berusia 34 tahun. Dia terlihat sangat atletis dan bertindak sebagai figur seorang kakak yang dapat diandalkan untuk tim. Hebikura biasanya menempatkan Haruki melalui latihan intensif di ruang pelatihan yang ada di organisasi tim Storage. Juglus Juggler adalah mantan penjahat dari Ultraman Orb atau antagonis utama deuteragonis dari Ultraman Orb Chronicle dan Kurenagai yang menjadi mitra musuh. Ketika dalam masa damai, ia muncul sebagai seorang pria dalam unsur kegelapan, sementara wujud aslinya adalah seorang majin yang mengenakan armor tembaga. Dari kedua karakter ini kalian sudah pasti tahulah dan sudah sangat jelas sekali kelihatannya ya. Pemeran dari kedua karakter ini adalah orang yang sama, yaitu keduanya diperankan oleh Takaya Aoyagi. Dan dari para fans Ultraman banyak sekali yang berasumsi bahwa Sota Hebikura di series Ultraman Z itu adalah Juglus Juggler yang sedang menyamar. Kemudian di review episode 5 dari Ultraman Z, di situ ada penampakan dari Juglus Juggler telah kembali lagi di series Ultraman Z. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Sota Hebikura itu memang Juglus Juggler? Ataukah di antara kalian memiliki beberapa teori lain yang mungkin lebih masuk di akal? Atau mungkin saja bisa jadi ini berhubungan langsung dengan dunia paralel dari Ultraman Orb dengan Ultraman Z? Coba kalian tuliskan aja semuanya di kolom komentar. Oke guys, jadi kurang lebih itu saja yang bisa gua bahas seputar kemiripan antara Ultraman Z dengan Ultraman Orb, terutama di bagian pemeran-pemerannya ya. Nah, jadi menurut gua sendiri, apakah ada hubungannya dengan Ultraman Orb dari Ultraman Z ini? Sebenarnya kalau kita lihat dari para pemeran yang tadi udah gua jelaskan, itu semuanya hampir ada kemiripan. Nah, belum lagi, kalian juga pada bilang nanti di episode 5, di review episode 5 tuh banyak sekali yang bilang ke gua ada penampakan Juglus Juggler kembali. Apakah itu beneran dari jelmaan dari Sota Hebikura, memang Juggler, atau mungkin Juggler itu disamun oleh medal ini, kaiju medal dari musuh dari Ultraman Z sendiri. Kita juga nggak tahu karena kita belum melihat filmnya. Kita tunggu aja nanti episode kurang lebih di hari Sabtu, tepatnya itu di tanggal, sekarang ini gua rekaman tanggal 14 di hari Selasa. Berarti kurang lebih 5 hari dari sekarang ya. Kemungkinan itu tanggal 19 itu untuk episode 5 ya, nanti kita lihat bersama. Apakah benar Juglus Juggler itu si Sota Hebikura, atau mungkin Juglus Juggler itu disamon dengan yang namanya kaiju medal dari musuh Ultraman Z, oke? Bagaimana jawabannya kita tunggu aja nanti episode selanjutnya di episode 5 dari Ultraman Z, oke? So, jadi mungkin itu aja ya guys ya untuk penjelasan info kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah setia menemani channel gua. Ya, semoga kalian terhibur dan semoga video kalian cukup bermanfaat untuk kalian semua ya, oke? Thank you for watching. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih like dan kalian subscribe channel gua, serta nyalakan juga loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar video-video yang gak kalah seru dibandingkan dengan video-video yang sebelumnya. Dan akhir kata sampai di sini aja. Apapun yang terjadi, teruslah berkarya untuk mencapai impianmu. Sampai di sini aja guys. Ciao. See you again di next episode video yang berikutnya. Ciao. Bye bye.